ma yulbasu 'ala rijli min jildi wa nahwihi wa jam'uhu khifafun wa yulhaqu bil khuffaini kullu ma yulbasu 'ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Apa itu khuf? Khuf adalah, nih bertanya nanti kalau apa itu khuf, apa itu khuf, nanti orang bahas, orang nak mau menyebutkan artinya, kita akan menggunakan bahasa khuf sebagaimana yang ada dalam bahasa Arab. Khuf adalah sesuatu yang digunakan pada kaki, maksudnya dipakai di kaki, yang dimana sesuatu tersebut terbuat dari jild, kulit, wanahwi atau semisalnya. Wa jam'uhu, dan jamak dari khuf itu satu, kalau banyak khifafun. Tayyib. Wa yulhaqu bil khuffaini kullu ma yulbasu ala ar-rijlaini min sufin wa nahwihi. Dan dinamai juga khuf itu adalah segala sesuatu yang digunakan pada kaki dari suf, wol dan lain sebagainya, ya. Makanya di sini disebut jawro, kaus kaki masuk, ya, semisalnya yang dimana segala sesuatu tersebut memiliki tujuan satu, yaitu litaskhin, ya, litaskhin, untuk menghangatkan, ya. Zaman dulu ataupun orang-orang biasanya menggunakan khuf itu apabila dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, sehingga apabila mereka berwudu menggunakan khuf, apabila mereka berwudu tidak menggunakan khuf, maka mereka akan merasakan dingin yang sangat dingin, tidak kuat dengan dingin pada cuaca saat itu, sehingga mereka menggunakan khuf. Dan ada rukhsah dalam Islam tentang penggunaan khuf ketika berwudu. Tayyib, ya. Intinya segala sesuatu yang dipakai di kaki, ya, mau dia, kalau khuf itu dinamai khuf itu karena dia terbuat dari kulit, ya. Kalau antum mau lihat, mau menjelaskan, lihat di YouTube. Nanti ada, biasanya sekarang juga ada dijual di Arab, namanya khuf. Dia itu semacam kaus kaki tapi terbuat dari kulit, yang dorong kasih nama khuf, itu ya khuf DP nama. Tapi kita juga bisa dapat mempermisalkan khuf dengan yang lainnya. Contohnya kaus kaki dan lain sebagainya. Tapi namanya bukan khuf, karena khuf itu khusus bagi kaus kaki yang terbuat dari kulit. Baik. Kita masuk ke permasalahan yang pertama. Al-mas'alatu al-ula. Hukmul mashi 'alal khuffaini wa daliluhu. Hukum mengusap khuf. Nah, sekarang kita masuk ke hukum mengusap khuf dan dalil-dalil tentangnya. Al-mashu 'alal khuffaini jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Mengusap khuf hukumnya adalah boleh, sebagaimana kesepakatan ahli sunnah wal jamaah, ya. Masuk khuf itu hukumnya boleh. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jal takhfifan minhu ala ibadihi wa daf'an lil haraji wal masyaqqa anhum. Dan adanya atau diperbolehkannya hukum membasuh khuf ketika berwudu itu termasuk rukhsah. Apa rukhsah nih? Keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hambanya, yang dimana keringanan tersebut untuk mencegah agar kita tidak merasa susah dan juga kita tidak merasa sulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kepada kita keringanan, bukan kesulitan. Dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala membolehkan membasuh khuf ketika berwudu, yaitu untuk meringankan hambanya. Wa qad dalla ala zawajihi as-sunnah wal ijma'. Dan telah datang dari
sunnah dan ijma' tentang bolehnya mengusap khuf. Kita datang ke sunnah. Amma sunnah faqad tawatarat al-ahaditsu as-sahihatu ala thubutihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalik wa tarkhisihi fi. Sedangkan dalil dari sunnah yaitu telah banyak hadis secara mutawatir tentang sabitnya, tentang bolehnya hukum membasuh khuf, yang dimana hadis-hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imma dari pekerjaannya ataupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga keringanan dari beliau. Kemudian di sini berkata qala Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di sini ada perkataan Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad, "Laisa fi qalbi min al-mashi syai'un fihi 40 haditsan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Berkata Imam Ahmad bahwasanya di dalam hati Imam Ahmad tidak ada sedikit pun atau tidak ada sesuatu tentang hukum mengusap khuf. Maksudnya tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati Imam Ahmad tentang bolehnya mengusap khuf. Ya, karena telah ada 40 hadis yang menerangkan terang tentang bolehnya mengusap khuf. Ya, nah, Imam Ahmad sangat yakin dalam hatinya tidak ada keraguan sedikit pun tentang bolehnya membasuh khuf, dan telah ada 40 bukan jumlah yang sedikit, 40 hadis yang menerangkan tentang bolehnya mengusap khuf. Wa qala Hasan Al-Basri, dan di sini para pengarang juga membawakan perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Qala Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu massa 'alal khuffaini. Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya ada 70, ditambah lagi 70 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan mengusap khuf, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf. Ada 70 sahabat yang menerangkan tentang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya. Dan di antara hadis-hadis tersebut adalah wa min hadhil ahadis, dan dari hadis-hadis tersebut, dari hadis-hadis yang sangat banyak yang menerangkan tentang bolehnya menggunakan khuf, membasuh khuf, yaitu hadis Jarir ibn Abdullah. Hadis Jarir ibn Abdullah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masaha ala khufaihi. Qala al-A'mas an Ibrahim kana yu'jibuhum hadzal hadis li'anna al-Islam Jarir kana ba'da nuzul al-Maidah, yakni ayat al-wudu. Iqra ayat. Baim Iqra. So, sampai di mana sekarang? Baim. Perhatikan makanya. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masaha ala khuffaihi." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khuf beliau. Al-A'mash rahimahullah asura min atba'in in berkata dari Ibrahim An-Nakhai
Ya, para ulama mengagumi hadis ini karena Islamnya Jarir setelah terusnya surat Al-Maidah. Maksudnya ayat tentang wudhu. Para ulama Kif. Tayyib, dari antara hadis yang sangat banyak yang menerangkan tentang bolehnya membasuh huf atau mengusap huf adalah hadis Jarir ibn Abdullah. Sahabat Jarir ibn Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada memiliki sebuah keistimewaan yang dimana dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat dalam sebuah majlis, ya, dalam sebuah ruangan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya akan masuk dari pintu tersebut. Jadi Nabi menunjukkan pintu masuk dari ke dalam ruangan tersebut. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya akan masuk dari pintu tersebut, sedikit lagi akan masuk dari pintu tersebut orang yang dimana wajahnya diusap oleh malaikat. Di mana wajahnya diusap oleh malaikat, ada bekas usapan malaikat. Kemudian beberapa saat masuklah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kemudian pada saat itu semuanya Jarir bin Abdullah itu kaget kan? Pada saat itu semua orang yang ada pada saat itu semua melihat kepada Jarir. Jarir pun kaget. Lantas Jarir bertanya kepada sahabat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Kemudian diceritakanlah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yaitu salah satu sahabat yang dimana mukanya itu ada bekas usapan malaikat, Jarir. Di antara hadis-hadis yang banyak tadi adalah dari hadis Jarir bin Abdullah. Berkata Jarir, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Apa itu bala? Buang air kecil. Summa tawadda wa masaha ala hufaini. Kemudian saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas setelah buang air kecil berwudu dan mengusap khufnya. Mengusap kedua khufnya. Ya, di sini menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan dan itu menunjukkan bahwasanya bolehnya menggunakan khuf, ya. Membasuh khuf ketika berwudu, menggunakan khuf ketika berwudu. Qala al-A'mash an Ibrahim, berkata A'mash dari Ibrahim, sesungguhnya hadis ini membuat mereka takjub karena Islamnya Jarir itu setelah turunnya surat Maidah, yaitu surat yang menjelaskan tentang wudu. Surat Maidah ayat berapa itu? Ya? 6 atau 5? Apa DP ayat bunyi? Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan ila akhir. Ya, itu ayat itu yang menjelaskan tentang wudu. Apa yang dimaksud dengan bahwasanya mereka kagum dengan hadis ini yang mengatakan bahwasanya Islamnya Jarir itu setelah turunnya ayat Maidah. Di sini menjelaskan bahwasanya hukum membasuh khuf itu tidak mansuh. Mansuh itu tidak dihapus karena hadis Jarir ini adanya setelah turunnya surat Maidah, yang dimana di dalam surat Maidah dijelaskan bahwasanya ketika wudu kita faghsilu wujuhakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, mencuci kaki ketika wudu. Seandainya hadis Jarir ini turun sebelum surat Maidah, bisa saja hadis Jarir ini mansuh karena turunnya surat Al-Maidah ini. Paham? Ya. Jadi maknanya di sini membuat mereka takjub, yaitu bahwasanya hukum mengusap khuf ini sabit, masih ada, tidak terhapuskan karena surat Maidah, karena hadis Jarir itu turun setelah, atau hadis Jarir itu ada setelah surat Al-Maidah, karena Islamnya Jarir itu setelah turunnya surat Maidah. Ya, pada akhir-akhir Islam tuh Jarir, ya. Dia turun setelah turunnya surat Al-Maidah. Maka di situ dipahami bahwasanya hukum membasuh
atau mengusap khuf itu tidak mansuh dengan adanya surat Al-Maidah yang menerangkan tentang wudu. Waqad ajma'al ulama min ahli sunnah wal jamaah ala masyru'iyyatihi fi safar wal hadar li hajatin aw li ghairiha. Perhatikan. Waqad ajma'al ulama, dan telah bersepakat para ulama, telah berijma' para ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah tentang disyariatkannya, ya, diperbolehkannya mengusap khuf ketika safar ataupun mukim. Safar, orang safar itu perjalanan. Kalau orang ini mukim atau mustautin, orang yang menetap. Ada dua, orang safar, ada orang yang menetap. Dan keduanya boleh menggunakan khuf. Bukan hanya boleh bagi orang yang melakukan safar menggunakan khuf, tapi orang yang menetap juga boleh. Untuk waktu penggunaan khuf nanti ada pembahasan setelah ini. Jadi para ulama telah bersepakat bahwasanya bolehnya menggunakan atau menggunakan khuf, kemudian lantas kita membasuh khuf ketika berwudu itu boleh bagi orang yang menetap maupun orang yang safar. Wa kadzalika yajuzu al-mashu ala al-jawarib. Dan juga kita boleh mengusap jawarib. Jawarib itu jawrab, kaus kaki. Karena kita kan di awal sudah mempermisalkan ya antara khuf dan jawrab sama ya. Wa hiya ma yulbasu ala rijli min ghairi jildi. Kal hiroki wa nahwiha. Yang dimaksud dengan jawrab atau jawarib itu adalah segala sesuatu yang dipakai di kaki selain yang terbuat dari kulit. Nah, kalau yang terbuat dari kulit kita namai khuf, sedangkan yang terbuat dari kain itu dinamakan jawrab. Jawarib itu jamaknya, contohnya jawrab, ya. Wa huwa ma yusammal al-an bisyurab. Nah, orang-orang Arab sekarang itu biasanya menyebutkan menamainya dengan syurab. Li'annahuma kal khuffi fil hajati rijli ilaihima. Karena keduanya yaitu jawrab dan syurab itu memiliki kegunaan yang sama, yaitu yang tadi untuk menghangatkan kaki sama. Wal illatu fihi wahidah, dan illah sebab dari mereka kedua digunakan itu sama. Waqad intashara labsuha aktsar minal khuf. Bahkan orang yang menggunakan kaus kaki itu sekarang lebih banyak daripada orang yang menggunakan khuf. Tolong saya lihat sekarang jarang. Di mana dong? Ada khuf enggak? Wallahu a'lam. Mungkin ada di kampung Arab, cuma orang belum cari. Ya. Khuf ya, kebanyakan memang orang sekarang menggunakan kaus kaki. Fayajuzu al-mashu 'alaiha idza kanat satira. Dan kita boleh menggunakan kaus kaki tersebut apabila kaus kaki tersebut menutup bagian anggota kaki yang wajib kita cuci, yaitu sampai mata kaki atau lutut, Baim. Baik. Sampai mata kaki. Masuk ke permasalahan yang kedua. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu. Syurutul mashi 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamaha. Permasalahan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke syarat. Kita udah tahu tadi hukumnya boleh menggunakan khuf ataupun jawrab bagi orang yang melakukan safar ataupun bagi orang yang menetap. Sekarang kita bahas tentang syarat-syaratnya ini apa? Syarat-syaratnya ini apa? Wa hadhihi surut hiya, dan di sini para pengarang, para mu'alif menyebutkan 5 syarat bolehnya kita menggunakan khuf. Wa hadhihi surut hiya al-awwal. Yang pertama, labsuhuma ala taharah, yaitu menggunakan khuf ataupun jawrab ketika keadaan suci. Maksudnya apa? Ya, kita berwudu terlebih dahulu, udah suci baru kita pakai khuf atau jawrabnya. Bukan kita dalam keadaan berhadas baru kita pakai itu khuf ataupun jawrab baru kita berbukan. Tapi kita harus berwudu terlebih dahulu, mensucikan diri hadas, kemudian kita pakai itu khuf ataupun jawrab. Nah,
Lima rawa Al-Mughirah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa ahwaitu li anzi'a khufaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha 'alaihima. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah berkata, sesungguhnya dia dulu pernah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berwudu. Kemudian lantas Mughirah itu langsung itu merunduk, membungkuk. Membungkuk untuk apain? Untuk membuka khufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu hikmah yang kita dapat ambil dari perkara ini, yaitu adab kita terhadap guru kita. Ya, kita harus memperhatikan adab terhadap guru kita, yang dimana kita mengambil ilmu darinya. Jangan kita pun tidak beradab terhadap guru kita. Kita masuk kelas, yang ngatur kursi guru, yang hapus papan tulis guru, harus disuruh dulu, ya. Harus tanggap, tidak perlu disuruh lagi. Masa gurunya yang nurunkan kursi, masukin kursi ke dalam kelas, menghapus papan tulis, ya. Kita harus memperhatikan adab-adab kita. Ya. Tadi Mughirah itu membungkuk untuk ingin membuka khuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Jangan, ya. Tinggalkan, jangan dibuka. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai kedua khuf itu dalam keadaan suci, yaitu memasukkan kedua kakinya itu sudah dalam keadaan suci. Kemudian Nabi Muhammad SAW berwudu. Kemudian pada saat ingin mencuci kaki, beliau cukup mengusap khufnya. Ini adalah syarat yang pertama dari penggunaan khuf ataupun jawrab atau semisalnya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah satruhuma li mahallil fardhi, yaitu menutupi bagian anggota wudu atau menutupi bagian anggota kaki yang wajib dicuci, yaitu sampai mata kaki, ya. Ya, di sini ada khilaf di antara ulama, ya. Permasalahan ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya tertutupnya sampai mata kaki itu tidak menjadi syarat menggunakan khuf. Di antaranya yang mengatakan ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya dulu sahabat itu ada yang miskin, ya, sehingga kaos kaki atau khufnya mereka itu ada yang bolong-bolong, ya. Ada yang bolong-bolong sehingga tidak bisa menjadikan syarat bahwasanya menggunakan khuf itu harus tertutup sampai mata kaki. Ini adalah pendapat yang lainnya. Akan tetapi para pengarang kitab Al-Fiqh Al-Muyassar memilih bahwasanya syarat untuk menggunakan khuf itu harus tertutup sampai mata kaki. Ai al-mafrudu ghusluhu minar rijl falau dhahara min mahallil fardi syai'un lam yasih al-mashu, yaitu menutup seluruh bagian anggota kaki yang wajib dicuci ketika berwudu. Apabila terlihat bagian dari kaki yang wajib dicuci, ada bolong ataupun apa selain dan lainnya, maka tidak sahih atau tidak diperbolehkan menggunakan atau mengusap khuf tersebut. Ya, di sini ada pendapat yang diambil oleh para pengarang. Kemudian yang ketiga dari syarat menggunakan khuf adalah ibahatuhuma, yaitu bolehnya khufnya ini tidak terbuat dari sesuatu yang najis, ataupun yang haram. Contohnya fala yajuzu al-mashu ala al-maqsub wal mashrub wal harir lirajul lianna labsahu ma'siyatun fala tustabahu bihi ar-rukhsah. Maka kita tidak boleh menggunakan khuf, ya, khuf yang bekas atau yang kita dapati dari hasil maksub, gosok,
ataupun masyruk apa? Culian, ataupun harir apa harir? Sutra bagi laki-laki. Itu tidak boleh kita menggunakan khuf yang terbuat dari sutra. Lianna labsahu maksiatun, karena menggunakannya itu termasuk maksiat, dan maksiat tidak diperbolehkan atau tidak untuk sesuatu yang diberikan rukhsah, ya. Jika Allah memberikan rukhsah, maka kita tidak boleh menggunakan rukhsah tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yang syarat yang keempat adalah taharatu ainihima, yaitu zatnya. Yang tadi kan hukumnya, hukum barang tersebut. Sekarang zatnya. Fala yasihu almasu ala najas kal muttakhad min jildi al-himar. Dan tidak boleh kita menggunakan atau membasuh khuf yang terbuat dari najis, seperti kulit keledai. Dan yang syarat yang kelima, ayakuna al-mashu fi al-muddah al-muhaddada syar'an. Nah, ini di yang kelima ini dibahas tentang waktu menggunakan khuf bagi yang mukim ataupun yang melakukan perjalanan musafir, yaitu kita menggunakan atau membasuh khuf itu dengan batasan yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu untuk bagi orang yang menetap mukim itu cuma 1 hari 1 malam. Sedangkan bagi orang yang melakukan safar, dia boleh menggunakan khuf atau membasuh khufnya ketika berwudu itu berapa? 3 hari 3 malam. Ingat, kalau orang yang menetap cuma 1 hari 1 malam, orang yang melakukan perjalanan 3 hari 3 malam. Hadhihi syurut khamsah istanbataha ahlul ilmi li sihhatil masih ala khufaini minan nususi an-nabawiyyah wal qawaidil ammah labudda min mura'atiha inda iradatil masih. Dan syarat-syarat yang kelima ini, syarat-syarat yang 5 ini diambil atau diistinbatkan oleh para ahlul ilmi untuk membenarkan atau memperbolehkan menggunakan atau membasuh, mengusap khuf, yang dimana istinbat tersebut diambil dari nas-nas nabawiyah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan qawaidul am labudda min mura'atiha inda iradatil masyi. Akan tetapi kita harus memperhatikan, maka kita harus memperhatikan labudda min mura'ati, kita harus memperhatikan tentang syarat-syarat ini ketika kita ingin menggunakan khuf, karena sebagian orang pakai khuf. Musafir 10 hari ya pakai 10 hari. Musafir 2 bulan pakai 2 bulan sampai DP jawrab, soalnya ada DP warna. Ataupun mukim, orang yang menetap pakai 3 hari 3 malam, pakai 1 minggu, pakai 2 bulan, dan seterusnya. Makanya kita harus memperhatikan syaratnya agar tidak salah dalam menggunakan khuf. Ataupun 1 tahun. Buka-buka bakado. Kemudian, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Ya, kita tadi sudah menyebutkan bahwasanya syarat yang disebutkan oleh para pengarang dalam kitab ini ada 5 syarat apabila kita ingin menggunakan khuf. Ya. Al-mas'alah as-salisah. Permasalahan yang ketiga, kaifiyatul mashi wa sifatuhu. Bagaimana sih kita mengusap khuf? Ya. Ini pembahasan ini kita menggunakan khuf rukhsah, kita menggunakan khuf ketika berwudu. Berwudu saja. Kalau mandi, kalau kita sedang keadaan junub, maka itu khuf ataupun jawrab harus dilepas. Ini cuma untuk wudu saja. Wudu saja ya, rukhsah ini ketika untuk wudu saja. Maka kita boleh ketika sudah di bagian ingin mencuci kaki, kita tidak perlu membuka jawrab kita ataupun membuka khuf kita, tapi cukup mengusapnya. Dan bagaimana cara mengusapnya? Di sini dijelaskan oleh para pengarang.
Al-mahallu al-masyru' mashuhu zahirul khuf. Nah, tempat yang dibasuh itu adalah bagian atas, bagian atas. Nih, bagian atas khufnya. Bagian atas khufnya. Wal wajib fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Wa kaifiyatul mashi ayyumsa akthar 'alal khuf. Caranya yaitu mengusap sebagian besar bagian atas khuf kita atau bagian kaki kita ya. Kita kan begini. Ya, mengusap sebagian besar bagian atas khufnya. Li hadis Mughirah, apa hadisnya? Hadis Mughirah bin Syu'bah alladhi bayyana fihi wasfa mashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuffihi fil wudu. Sebagaimana hadis Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan tentang sifat atau tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap khufnya. Qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaihi 'ala dhahirihima. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, yaitu bagian atasnya, nih caranya. Jadi enggak usah kasih masuk tuh kaki di di ember ataupun di keran. Itu ngapain menggunakan khuf kalau bahasa semua. Jadi cuma bagian atasnya saja ya. Kalau seandainya antum taruh di keran, ya guna apa memakai khuf? Lebih baik tidak usah pakai khuf. So bahasa enteru. Lanjut, wala yujzi'u mashu asfalihi wa aqibihi wala yusannu. Nah, di sini tidak apa di situ diartikan apa? Wala yujzi'u. Ya, tidak sah mengusap bagian bawah, ya. Karena kita di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas, bukan bagian bawah ataupun bagian belakang. Dan ini tidak disunahkan. Ketika kita atas, kita mengusap bawahnya. Tidak disunahkan pula ketika kita mengusap khuf, kita mengusap bagian bawahnya. Liqauli Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan Ali, semoga Allah meridainya, "Lau kanatid din bi ra'yi lakana asfal khuf aula bil mashi min a'lahu." Nih keren nih, bagus nih. Waqad ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiril khuf. Sebagaimana hadis Ali, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya seandainya agama ini dibangun di atas akal. Nih, seandainya agama Islam ini dibangun, didasari dengan akal, sesungguhnya bagian bawah khuf itu lebih utama diusap daripada bagian atas. Nih perhatikan, seandainya agama ini kita cuma pakai akal saja nih, tidak ada dalil, cuma berdasarkan akal kita melihat dengan cara logika, maka bagian bawah itu lebih utama kita usap daripada bagian atas. Karena kenapa? Bagian bawah yang terkena kotoran, ya. Itu kalau pakai logika. Karena agama ini tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan akal, akan tetapi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, sebagaimana para ahlul kalam, ya, yang mendahulukan akalnya, sehingga banyak kesesatan-kesesatan yang mereka keluarkan, ya. Sehingga banyak kesesatan-kesesatan yang mereka keluarkan. Ini adalah perkataan yang sangat agung, ya. Kita mengambil hikmah bahwasanya kita itu beragama harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. Beragama itu bukan secara akal. Oh, masa begitu? Oh, masa begini? Oh, masa begini? Oh, yang masuk akal nggak bilang ini. Orang sihatli bilang kalau lebih akal begini. Tidak. Akan tetapi kita beragama itu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya kita menggunakan akal, maka bagian bawah khuf itu lebih aula, lebih utama kita usap. Maka seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang memiliki jati diri yang benar, yaitu dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada akalnya. Karena apa?
orang Islam itu pengertian Islam itu dari kata aslama yuslimu, yaitu apa? Berserah diri. Thayyib. Kita berserah diri, kita tidak harus ini kok nggak masuk akal, ini kok nggak masuk akal. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Qala Allah, qala Rasul. Ya udah, kita sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu, Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu. Kita tidak perlu menabrakannya dengan akal kita, karena akal kita itu tidak sampai ada batasan akal manusia. Ya. Karena akal manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pasti ada kekurangannya. Makanya kita ketika sesuatu ada hukum, kemudian kita akan kok begini, kita harus pertama kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah dulu. Kita melihat apakah pembahasan ini kita harus melihat dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mendahulukan akal kita. Kalau kita mendahulukan akal kita ketika kita kentut, kenapa kita harus mengusap anggota wudu? Ya, kalau kita mendahulukan akal, kenapa yang angin keluar dari tempat mana tuh? Dari dubur. Tapi ketika wudu kita usap tangan, muka, dubur diusap enggak? Enggak kan? Itu karena kita mendahulukan akal. Ya, kita akan berpikir seperti itu ketika kita mendahulukan akal kita. Kita lanjutkan, waqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahirihi. Sesungguhnya Ali telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Walau jama'a baina al-a'la wal asfal sahha ma'al karaha. Apabila ada seorang yang menggunakan khuf, kemudian dia mengusap bagian atas dan bawahnya, maka sah akan, tetapi makruh. Hukumnya makruh. Sah, mengusap khufnya itu sah, tapi hukumnya makruh. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir insyaallah. Permasalahan yang keempat, muddatuhu. Dan ini kita telah bahas di pertama tadi, yaitu waktu menggunakan khuf. Wa muddatul mashi 'alal khuffaini binisbati lil muqim wa man safara wa man safarahu la yubihu lahul qasar yaumun wa lailah. Muddah, jangka waktu mengusap khuf bagi orang yang mukim. Pertama, orang yang menetap. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan safar tapi dia sudah tidak boleh mengqashar salat. Kapan tuh? Seorang musafir, dia sudah tidak boleh mengqashar salat, tapi dia masih dinamai musafir, masih dalam musafir, tapi dia sudah tidak boleh mengqashar salat. Yang pertama mukim, mukim orang yang menetap sama neng orang, menetap di sini. Kalau ngana mukim atau enggak? Siapa? Baim, orang kota. Ngana di mana dong? Menetap atau musafir ngana? Ngana mukim atau musafir? Mukim, bukan musafir. Jangkau anak kosor ngana pesambayang. Ya. Kapan seorang musafir itu tidak boleh mengqashar salatnya? Apabila dia telah menetap suatu tempat lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari. Seorang musafir, dan musafir itu, seorang dikatakan musafir itu juga ada perselisihan di antara kapan seorang dikatakan musafir. Ada yang menyebutkan bahwasanya ada beberapa kilometer. Ada yang mengatakan bahwasanya dikatakan musafir apabila memang orang sesuai sesuai pendapat orang, ya, sesuai apa yang diketahui orang, uruf orang. Kalau dibilang dia ke sana, dari sini ke sana, terus saya bilang dia itu sedang melakukan safar, ya dia disebut musafir. Nah, tadi sampai di mana ini? Jadi seorang yang musafir, kemudian contohnya Baim pergi Kota Mobagu, jangan Kota Mobagu, Baim orang Manado, ganti orang Baim orang Manado. Pergi ke Kota Mobagu, dia menetap di Kota Mobagu 3 hari, dia masih boleh qashar salat enggak? Boleh.
Kalau dia menetap di situ, dia sudah niat mau menetap di kota Mubagu 4 hari lebih dari 4 hari, maka dia sudah tidak boleh mengqashar salatnya. Kalau dia seniatkan memang kita mau menetap di kota Mubagu kira-kira 5 hari lah, berarti lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh mengqashar salatnya. Dan ini masuk di hukum mukim dalam permasalahan khuf ya. Dalam permasalahan khuf, dia masuk ke hukum orang yang mukim, yaitu waktu menggunakan khuf bagi mereka, yaitu orang yang mukim yang menetap dan orang yang melakukan safar dan dia sudah tidak boleh mengqashar salat, yaitu dia mukim selama 4 hari, lebih dari 4 hari, maka waktu menggunakan khufnya cuma 1 hari 1 malam, cuma itu. Kalau habis dia buka berwudu seperti biasa, pakai ulang boleh. Dia ketika habis waktu dia harus berwudu, membuka khufnya, kemudian mencuci kakinya. Wa binisbati lil musafir safran yubihu lahu qasar, yaitu orang yang musafir yang melakukan safar yang dimana dia masih boleh mengqashar salatnya, yaitu dia belum bermukim dan dia belum niat mukim dalam satu tempat lebih dari 4 hari, contohnya cuma 3 hari, maka muddah atau waktu dia boleh menggunakan khuf itu 3 hari lebih banyak, 3 hari 3 malam. Apa hadisnya? Li hadis Ali radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman wa layla lil muqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan waktu atau memberikan waktu mengusap khuf bagi orang yang melakukan musafir yaitu 3 hari 3 malam, sedangkan orang yang mukim hanya 1 hari malam. Dan ini pembatasan yang seorang musafir, kemudian dia apabila dia sudah lebih dari 4 hari mukim, dia meniat lebih dari 4 hari mukim, maka dia sudah tidak boleh mengqashar salat itu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah ketika haji wada, Nabi Muhammad SAW pernah mukim di kota Madinah. 4 hari. Nabi SAW masih mengqashar salat karena 4 hari. Kemudian habis 4 hari itu baru Nabi Muhammad SAW baru pergi ke Mina, dan selama 4 hari itu Nabi Muhammad SAW mengqashar salatnya. Dan ini adalah salah satu dari bahwasanya pembatasan seorang yang mukim, meniatkan mukim lebih dari 4 hari, maka dia sudah tidak boleh mengqashar salatnya. Tayyib, mungkin sampai di situ saja yang kita bahas di hari ini. Dan yang tadi yang pembahasan tentang musafir yang tidak boleh mengqashar salatnya apabila sudah bermukim lebih dari 4 hari, niat mukim lebih dari 4 hari, itu telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Ya, mungkin sampai situ yang dapat kita bahas. Nanti kita masuk di pertemuan atau di minggu yang akan datang tentang apa-apa saja yang dapat membatalkan khuf. Kan ada pembatal khuf. Kemudian yang pembahasan selanjutnya itu kapan perhitungan. Nah, ini agak kita bingung, kapan kita memulai menghitung 1 hari 1 malam? Kapan kita mulai menghitung 3 hari 3 malam? Berarti kalau satu hari 1 malam berapa jam, Mbak Im? 1 hari 1 malam berarti berapa jam? 24. 24 atau 35? 24. Yakin? Ayo, tayyib. 24 jam benar. Untungnya masih ingat jam. Punya ingat jam bahaya kan? 1 hari 1 malam itu 24 jam. Kalau 3 hari 3 malam 24 kali 3 30. Matematika ini. Bilang kata di SD saya belajar apa namanya? Matematika. 24 kali 3 berapa, Mbak Im? Hitungnya habis ini di kamar, kasih tunjuk Pak Ustaz. 24 kali 3 berarti 24-nya ada pusing dia kalau baca matematika. Baru di kelas lihat jam so pusing dia. Tayyib, mungkin sampai di sini yang dapat kita bahas. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau tidak, Anda carikan jawabannya. Kalau dia kan batasnya 3 hari, so dia safar loh. 4 hari mungkin 4 hari dia sudah terus kan pada saat hari ketiga sudah masuk keempat,
kan dia masih boleh pakai 3 hari kan begitu? Atau gimana? Maksudnya Tuh mana nggak paham nih. jadi Dia kan, sudah kan kalau orang safar Mm-mm. dia bedanya dipakai 3 hari bisa ya. Kalau dia ingin setelah 4 hari dia ingin safar. Nah, safar. dia safar selama 4 hari. Ah, Pada saat kan dia hari pertama dia pakai, dia. kan batasnya 3 hari. Ya. Nah, 3 hari dia lepas, ya kan? Ya. Harus lepas dia ganti, terus dia mandi, dia apa semua. Nah, pada hari keempat Boleh. masih boleh toh? Boleh. Nah, itu apakah sedangkan pada hari keempat kalau dia pakai 3 hari kan berarti dia jadi 7 hari. Jadi hari 7 kan? Mm-mm. Apakah dia harus buka pada saat hari keempat itu atau gimana? Karena pada saat hari kelima kan dia sudah masuk, sebenarnya dia sudah masuk mukim. Jadi begini, gimana paham? Anak pahamnya, jadi ketika sudah sampai 3 hari kan, 3 hari dia buka tuh, harus buka. Ya. Udah habis waktunya kan, dia buka, kemudian dia berwudu seperti biasa mencuci kakinya. Kemudian apabila dia masih dikatakan musafir, yang dimana dia masih boleh melakukan, masih boleh mengqashar sholat, maka dia boleh 3 hari. 3 hari lagi, 3 hari lagi dari itu. Terus Pada saat hari ketiga, hari kedua kan dia sebenarnya sudah 5 hari gitu. Ya tidak. Apakah dia sudah berlaku itu lepas itu hukum itu atau dia masih boleh 3 hari? Tapi dia masih musafir tidak? Waktu pertama kan waktu dia pakai keempat kan masih ada. Oh, sudah tidak bisa lagi, cuma bisa satu hari 1 malam, karena dia sudah bukan musafir. Kalau dia udah menetap di situ, so habis kan dia memang musafir, dia bilang dia tidak menetap kurang dari 4 hari, maka dia itu dinamakan musafir yang bisa di mana dia masih bisa mengqashar sholat. Intinya kalau dia sudah tidak bisa mengqashar sholatnya, maka dia itu hanya bisa 1 hari 1 malam. Kita boleh 1 hari 1 malam buka, cuci, pakai ulang. 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Kalau dia musafirnya lama, ya ini musafirnya lama, contohnya dia tidak menetap satu tempat, dia tidak niat dalam satu tempat itu, ataupun dia berpindah-pindah nih, musafirnya dia dalam 2 minggu, maka setiap 3 hari dia buka, cuci, buka, pakai terus begitu. Jadi ketika sudah habis waktunya dia buka hufnya, kemudian dia berwudu seperti biasa, kemudian dipakai lagi. Hitung dari kapan, nanti ada pembahasannya. Dihitungnya dari kapan, ada pembahasannya. Dari kapan di perhitungan 1 hari 1 malam itu ada perhitungannya. Jadi apakah dari mulai ketika dia pakai huf, atau ketika dia batal, atau ketika dia bersuci dan lain sebagainya. Itu ada pembahasannya nanti. Pokoknya intinya kalau dia masih musafir dan dia masih boleh mengqashar sholat, maka dia masih boleh menggunakan masuk huf itu selama 3 hari 3 malam. Apabila kalau dia sudah dikatakan musafir yang tidak bisa mengqashar sholat, yaitu seorang yang mukim sudah lebih dari 4 hari, dia niat sudah mukim lebih dari 4 hari, maka waktunya hanya cuma 1 hari 1 malam. Intinya seperti itu. Tayyib, ada lagi? Intinya seperti itu. Batasan kalau dia sudah habis cuci wudu seperti biasa, pakai lagi. Kalau dia masih musafir yang masih mengqashar sholat, dia masih boleh 3 hari 3 malam. Kalau dia semukim menetap, ya tinggal 1 hari 1 malam. Tayyib. Ya. Pas apa ini namanya? Iya, Pak Samsul. Apa namanya? Menggunakan mengusap huf ini apakah bisa tanpa alasan yang syar'i kayak musim dingin atau Boleh. seperti biasa dong? Ya. Semenit orang sekarang boleh. Sekarang mau pakai huf boleh. Satu hari nanti termejar kapan DP hitung. Berarti tunggu nanti kapan DP hitungan. Antum sekarang jadi lihaja lo wali goiri haja, kebutuhan, ada sesuatu hajat ataupun tidak. Kalau sampai ada kebutuhan atau ada hajat itu contohnya dingin pakai. Kalau yang tidak ada hajat sama orang nih, panasnya enggak, dinginnya enggak, lau. Ya makanya boleh juga orang menggunakan huf, pakai tuh kaos kaki. Antum mau pendapat siapa yang kaos kakinya bolong, berarti ini boleh. Kalau antum berpendapat yang bahwasanya sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bilang kalau bahwasanya bolong itu tidak mengapa, sebagaimana sahabat dulu ada yang tidak mampu, kemudian ada bagian-bagian hufnya yang bolong, maka
boleh antum menggunakan khuf. Jadi orang nanti kalau tong sobah nanti di pertemuan selanjutnya kapan dihitung antum boleh pakai khuf. Enggak apa-apa, kita coba. Cuma 1 hari 1 malam, kapan dihitungnya nanti besok baru sehabis baru terang buka. Enggak apa-apa, orang dipraktekkan ya. Biar juga orang, karena praktek itu biasanya mengikat orang peingatan. Tuh, kalau tidak dipraktek kadang-kadang langsung hilang sama neng. Kalau belajar bahasa Arab cuma di kelas belajar, kalau tidak dipraktekkan maka hilang. Fahim tabain, taib. Fahimtum, fahim tabain, fahimtum, taib. Mungkin itu yang dapat ana sampaikan. Apabila ada kesalahan tolong ingatkan, dan sesungguhnya kesalahan itu murni dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Wa akhir, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.